apa teman-teman enggak kakak-kakak. Oke, terima kasih teman-teman sudah mau menyempatkan ke sini dan mau melakukan konseling kelompok bersama saya. Kira-kira udah pada kenal belum saya sih? Belum ya. Oke. Apa namanya? Sebelum kita kenalan, saya minta ada yang mau memimpin doa. Siapa mau memimpin doa? Ya? Ini aja. Ya. Terima kasih ya buat teman-teman udah mau kesini. Sebelumnya perkenalan maka tidak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama ini ibu apa kakak ini? Enggak, ibu aja. Nama ibu Fauzia, biasa dipanggil Fau atau Ibu Zia boleh. Oke. Gantian nih. Kenalan, mau dari mana dulu nih? Dari sini, oke. Lama, kenapa nih? Yang kelas. Gak apa-apa, kenapa? Hai Citra. Hai Adela. Hai Zama. Hai Yuki. Hai Sawa. Pada cantik-cantik ya ini semua. Ini dari kelas berapa sih? 8. Ini agendanya ini apa sih? Kelas meeting. Kalian udah ikut lomba nggak? Belum. Mulainya dari hari ini sampai besok Senin juga. Ini udah pada makan belum? Belum. Kira-kira tadi ke sekolah naik apa? Naik motor? Berapa menit kira-kira? Jauh nggak? Belum. Dekat 5 menit? 7. Berapa menit? 10 menit? 7. Apa ya? Jauh berarti. Oh, muter-muter. Kamu pergi ke Matahari dulu. Terus ke Pasar Witingan gitu. Oke. Ada yang tahu belum? Bimbingan konseling itu apa? Guru BK. Guru BK-nya siapa nih? Itu. Udah pada tahu belum bimbingan konseling itu sebenarnya apa? Jadi Ibu jelasin ya, bimbingan konseling itu layanan bimbingan yang diberikan konselor kepada peserta didiknya. Nah, di sini tuh layanannya berupa apa? Berupa bantuan, membantu setiap permasalahan siswanya. Nah, di sini itu ada asas-asasnya. Udah tahu ya asasnya itu apa sih? Jadi kalau bimbingan konseling kan ada ruangan yang tersendiri tuh. Nah, itu tuh kenapa sih harus ada ruangan tersendiri gitu? Itu ada ruangan yang kecil tuh di ruang BK. Nggak tahu? Nggak ada tuh. Ada yang ruang kaca itu loh. Nah itu kenapa kok ada itu? Ada. Nah, privat. Nah, di situ tuh ada asasnya. Jadi asas pertama itu adalah kerahasiaan. Nah, di situ tuh apapun yang kita ceritakan di sini itu tidak disebarluaskan di luar. Jadi kalian mau cerita apapun masalahnya nggak apa-apa. Tapi kalian yang di sini tidak boleh menyebarluaskan atau menceritakan kepada teman-teman. Kecuali di sini. Nanti juga ada ikrar yang akan Ibu tuntun juga. Terus ada kedua, ada asas keterbukaan
ada yang tahu nggak asas ketergantungan? Kayak kita ini sharing session kan, kalau sharing kan berarti kayak kalian yang bercerita harus terbuka, harus menceritakannya dengan sukarela tanpa ada paksaan. Terpaksa nggak ini? Enggak ya? Makasih. Terus ada asas kekinian. Kekinian tuh kayak yang jadi kita membahas masalah yang kekinian, yang sekarang lagi hot-hotnya, aktual. Ada kan kayak masalah apa nih, kayak cintaan atau masalah kemarin habis UAS gimana belajarnya, nilainya gimana, nggak puas karena itu bisa dibahas, bagiin rapot juga nanti gimana orang tua, bisa kalian cerita-cerita aja nggak apa-apa, oke? Terus apa namanya, jadi nanti kita langkah-langkahnya itu ada menggunakan CBT. Nah CBT itu ada yang tahu belum? CBT itu Cognitive Behavioral Therapy. Nah nanti CBT itu menggunakan pikiran pengaruh ke perasaan, terus pengaruh ke perilaku. Jadi kadang kan pikiran kita kadang tuh gak negatif atau sedih gitu. Terus perasaan jadi ikut sedih kan, misalnya pikiran kita kayak kenapa ya kok nilaiku jelek kayak gitu misalnya ya, kok aku nggak pintar kayak gitu. Terus perasaannya jadi gimana kalau punya pikiran kayak gitu, sedih. Terus habis itu perilaku kita kayak gimana kalau misalnya perasaannya sedih, perilakunya nggak mood, jadi nggak mood, jadi malas ngapa-ngapain kan. Nah itu yang namanya disebut CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Pikiran, perasaan, perilaku itu berpengaruh kayak itu. Oke, nanti di sini itu kita menggunakan teknik CBT, terus mengungkapkan permasalahan kalian apapun itu, terus kemudian kita mencari solusinya, kemudian evaluasi, terus habis itu baru mengisi akan. Oke nih, kan udah dikasih tahu tadi ya langkah-langkahnya ya. Udah pada siap belum masuk ke tahap inti melakukan konseling kelompok? Sudah? Siap, insya Allah siap ya. Sebelumnya biar pada semangat mesti pada loyo ya, kita harus melakukan ice breaking. Mau ice breaking nggak? Yang gampang-gampang aja ya. Kalau misalnya bilang pagi, tepuknya 1. Kalau misalnya bilang siang, tepuknya berapa nih nilainya? 2. Kalau bilang malam, tidak ada tepuk. Jadi kalau yang tepuk ini atau enggak velocity tanpa lagu. Oke. Udah pada siap? Fokus ya. Tangan di depan. Oke, udah. 1, 2, 3. Malam. Pagi. Malam. Oke, nanti cari teman ya. Tinggal 4 nih, oke. Pagi. Siang. Malam. Mencari teman ya. Bentar. Pagi. Siang. Pagi. Malam. Siang. Pagi. Malam. Oke, sudah menemukan temannya. Ini mau nyanyi apa mau velocity nih? Oh, jadinya velocity. Oke. Lagunya kalian backsound lagunya, oke? Lagunya apa lagunya? Ini lagu apa? Ini yang backsound, ini yang jogetnya, oke? Yuk. Oke, udah nyanyi bareng. 1, 2, 3. Nggak banyak.
ya masuk ke tahap inti. Menurut kalian nih, sekarang nih lagi hot-hotnya masalahnya tuh apa sih? Menurut kalian deh, apa? Pertemanan hancur. Oke, kalau kamu? Keluarga kenapa nih? Oh iya belum, sebentar. Sebelum kita melanjutkan kita harus ikrar dulu. Kita kan, iya ikrar. Kan tadi ada asas kerahasiaan ya. Nah jadi harus melakukan ikrar. Ikrar itu janji. Nah jadi nanti kita ke depan itu melakukan konseling kelompok dalam waktu 45 menit ke depan sampai 60 menit, maksimal 60 menit, 45 menit itu minimal. Oke? Nah, pada siap ya? Makasih. Nah, ini Bu mau minta tolong ikrar dulu. Oke, ikutin Ibu ya, bareng-bareng. Bunyi semua ya. Oke. Saya siswa SMP 2 Mijobo, kelas 8H, dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya yang saya terima, baik dari diri saya dan atau dari siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Oke, terima kasih. Nah, baru ini kita masuk tadi ke permasalahannya inti. Nah, kan tadi Ibu udah nanya sampai sini. Tadi ada permasalahan pertemanannya hancur. Ya. Sekarang kalau ini keluarganya kenapa dulu? Oke, berarti ikut sama nenek gitu ya. Oke, kalau ini masalahnya apa nih? Cinta juga boleh, terserah apapun itu. Oh, asing sama HTS, oke. Terus ini apa? Takut ya naik kelas, oke. Ini beda agama sama pacar gitu ya. Oke. Tiga dimensi. Lu beda alam lagi malam, aduh. Oke. Ini kan ada pertemanan, ada kisah keluarga, ada kisah cinta. Nah, kira-kira yang paling sering dialami yang mau kita bahas yang paling utama ini yang mana nih? Keluarga. Berarti sama-sama ngerasain semua nggak keluarga kira-kira? Iya, keluarga ngerasain keluarga. Nggak apa-apa nih kalau keluarga. Mau bahas apa nih? Ini. Mau bahas apa dulu nih? Pertama, 3, keluarga. Mau keluarga? Oke, keluarga. Siapa dulu nih yang mau cerita tentang keluarga? Yaudah. Menurut kalian keluarga yang harus tuh kayak gimana sih? Cemara, terus terserah keluarga tuh apa? Foto bersama keluarga gitu ya. Apa? Curhat. Gak apa-apa, ini kita sesi curhat aja. Apa sih yang kalian alamin kalau dalam keluarga?
Siapa yang mau mulai dulu? Bilkis? Siapa Bilkis? Oh, iya. Malah kayak anaknya Ayu Ting Ting. Aduh, maaf ya. Yuk, coba Bilkis dulu boleh yuk. Mau cerita kayak keluarga itu gimana gitu. Kalau di keluarganya Bilkis gimana? Yang berantem siapa? Orang tua, kakak, bapak sama ibu berarti ya? Terus? Dulu ke Bilkisnya? Oh Bilkis. Oh iya. Lanjut. Yang sibuk orang tuanya. Berarti tadi kan Bilkis bilang apa tinggalnya sama nenek. Nah berarti orang tua berarti nggak tinggal bareng. Terus yang bikin Bilkis kadang kepikiran yang bikin Bilkis pengaruh banget buat pelajaran apa? Karena masalah keluarga terus jadi kayak gimana kayak pengaruhnya gimana? Karena ada masalah kayak gitu. Terus juga bingung ya mau cerita ke siapa gitu juga ya. Oke, kalau ganti siapa ini tadi namanya? Salwa. Kalau Salwa gimana? Exxon ya? Apa-apa? Kenapa alasannya? Apa karena memang Salwanya yang salah? Atau memang karena menurut Salwa nggak salah tapi apa pendapatnya tidak didengar gitu? Enggak, apa nih? Salwa gimana menurut Salwa? Karena apa? Enggak nurut. Enggak. Berarti Salwa merasa memang aku salah nih kayak gitu merasa. Berarti tapi kalau pas dimarahin gitu pengaruhnya ke Salwa. Apa? Sakit hati. Terus habis sakit hati biasanya jadi gimana? Moodnya jelek. Terus apa malas belajar apa gimana? Apa berapa lah ya? Belum 10 belum mantap ya. Oh. Terus tapi pasnya kamu. Iya. Oh, Jilet. barkat gitu ya. Oh, gitu. Oke. Tapi Salwa nggak gitu kan? Enggak gitu kok salah. Aduh, Salwa gitu apa enggak nih? Berarti tapi beli sebelah. Apa nggak ada apa? Lihat sama. Oke. Yang satunya aman. Oke. Udah itu aja ya. Apa ada lagi? Oke, ganti Citra. Semangat belajar. Kakak sendiri, tapi kayaknya udah enggak cuman lebih pintar dengan anak-anaknya bisa diperhatiin. Kamu udah harus kayak kakak lebih. Oh kakaknya udah gak dengar? Iya.
Oke, berarti apa namanya, kayak dibanding-bandingin disuruh menjadi seperti itu ya harapannya kanan gitu. Terus pengaruhnya ke Citra jadinya selama ini kayak gimana? Setelah ditekan kayak gitu terus pressure kan gitu kan, under pressure-nya Citra, jadinya Citranya kayak gimana? Mikir aku harus kayak gimana biar jadi kayak Berarti Kak belajar juga kayak udah berusaha belajar tapi tetap bisa lain. padahal udah lumayan nilainya. Iya kan, memang setiap orang juga punya taraf ukur, batas, kemampuan masing-masingnya. Jadi kalau kakaknya gimana? Maksudnya dulunya pintarnya gimana? Katanya kamu tuh ya juga sering ditekan, main keluar nggak boleh ditekan, terus buat berusaha kamu tuh harus ketertekan juga, terus bisa kayak jadi les gitu loh. Les, Tapi ya dibayar lesnya. terus yang bayar siapa? Ya nggak dibayar, ngajarin anak-anak tapi ya nggak dibayar. Itu kakaknya yang ngelesi gitu. Terus Jadi pas mau ngapa-ngapain tuh harus mandiri sendiri. harus bisa belajar sendiri. Terus apa namanya, jadinya sekarang kalau misalnya sekolah nyaman nggak kayak gitu? Nggak, jadinya kayak terbebani gitu ya. Jadi nggak mood juga, nggak sesuai hati. Sebenarnya kalau Citra sukanya apa? Sukanya belajar apa, tapi disuruhnya belajar ini, misalnya sukanya belajar IPA tapi disuruh matematikanya bagus nilainya gitu ya. Oke, lanjut Alia. Alia so pasti bisa. Apa mau apa, keluarga gimana aman. Terus saudara berapa? 5 bersaudara kan, teman senang. Kamu anak terakhir berarti kakak udah pada kerja. Biasanya paling dekat sama kakak. Kalau ibu sama bapak masih berarti kan kamu berarti tinggalnya sama ibu sama bapak ya? Berarti di rumah tinggal kamu sama kakakmu yang dekat. Oh yang keempat ngerantau. Sama cuma ngerantau. Yang ketiga cowok cewek apa cowok semua? Tiga ini di tengah cowok ya. Terus kira-kira dari orang tua itu memperlakukan kamu gimana? Ya selama ini kayak gimana? Memanjakan kamu misalnya minta pengen apa kamu dibeliin langsung. Oh, yang cari uang tapi orang tua. Kan kadang kan ada yang disuruh nabung dulu kan, ada yang disuruh apa ngisi uang jajan ya kan. Nah kamu berarti boleh misalnya minta apa gitu, nunggu beberapa hari dibeliin. Terus kira-kira menurutmu orang tuamu sayang sama kamu? Nggak tahu, kasih sayang bisa kelihatan, maksudnya kayak
cerita. Berarti kamu jarang cerita ke orang tua. Karena apa? Karena orang tua kerja apa? Karena memang nggak mau cerita. Tapi kalau misalnya lagi ada apa mesti cerita kan? Kayak di sekolahan ada apa? Cerita. Orang tua dengerin nggak? Biasanya kalau dengerin pas malam gitu ya. Terus menurut kamu orang tua tuh gimana? Orang tuamu tuh gimana? Terus berarti sama kakak-kakak juga rukun ya? Gantian? Jangan. Aku gak kelihatan sih. Loh jangan, kelihatan aja. Siapa gimana? Bukan loh. Apa? Keluarganya gimana? Baik-baik aja. Terus apa namanya? Sayang sama kamu atau kebutuhanmu dipenuhi. Terus apa lagi? Kakak. Terus dibandingin kayak gimana nih? Masuk sekolah SD. Oh, berarti padahal ponakanmu itu lebih kecil dari kamu? Oh, oke. Berarti nggak dituntut untuk harus ranking gitu ya? Terus. Kalau misalnya, terus kamu jawabannya gimana Pak pas ngomongnya gitu? Nyanyi apa? Jadi banding. Oke. Terus. Habis itu selain dibanding-bandingin, perasaanmu gimana kalau di rumah tuh? Nyaman? Di rumah tuh ngerasa nyaman gak sih? Nyaman. Pengen jajan boleh. Oke. Terus main boleh nggak? Pulang jam berapa? Kalau misalnya pacaran boleh nggak dari orang tua? Belum boleh gitu ya? Oke. Ada lagi yang mau di-share? Terus kalau misalnya kakak gimana dibandinginnya gitu sama kamu? Biasanya hitam tapi hitamnya hitam manis. Terus ada lagi nggak? Nah itu apa namanya? Itu kan body shaming ya. Terus kalau misalnya di rumah nyaman, berarti 2 saudara. Oke. Ini kan udah cerita semua tentang keluarga nih ya. Kira-kira ada nggak kan tadi kan udah dengerin semua permasalahan teman-teman sendiri nih. Nah, ada nggak yang mau apa namanya menceritakan kembali terus memberikan apa namanya masukan positif buat temennya sendiri? Ada nggak? Misal siapa kayak Anla, ada yang mau mengomentari mau jadi netizen ya? Apa gimana? Bilkis, maaf ya. Oke, Bilkis gimana? Oh sawah. Apa gimana? Oke, bisa diterima nggak sawah? Bisa. Maksudnya bisa menerima itu nggak kalau temennya bilang kayak gitu? Oke.
tadi pikiran, perasaan, pikiran. Nah, kadang kan pikiran kita misalnya pas kita nggak nurut, mungkin dalam perspektif, maksudnya sudut pandang atau pemikiran orang-orang nggak nurut itu nggak baik ya. Tapi apa namanya, kadang kan kita belum tahu sisi orang yang misalnya dari sisi Jawanya. Kalian kan gen alpha ya, gen alpha kan, gen alpha sama gen Z nih, gen alpha. Kan gen alpha berarti kan apa ya, sepemikiran gitu lah, sefrekuensi sama teman-teman. Nah, ada misalnya kayak Sawa lagi nggak nurut, mungkin menurut Sawa pendapatnya Sawa apa, kira-kira udah nggak jelasin ke orang tua, pendapat saya gini. Gitu. Salah. Oh, berarti sama dong kayak sama Citra, hampir mirip lah, kayak udah ngelakuin yang terbaik tapi tetap salah kayak gitu kan, atau enggak ya memang itu kan mungkin salah satu proses apa ya, kita berkembang, kita boleh berpendapat, tapi ibu gak nyalain Sawa buat seperti itu. Mungkin ibu juga pernah di posisi Sawa ya, ibu juga pernah muda sama kalian, nggak nurut juga, tapi kembali lagi memang orang tua itu juga orang tua kalian juga ya, kalian ya memang harus nurut, memang harus gimana, bukan harus nurut tapi harus mengiyakan. Nanti kalau misalnya udah dalam kondisi tenang, bisa ngomong baik-baik, kamu bisa mengutarakan maksud kamu, perasaan kamu, apa yang kamu alami. Kayak misalnya aku nggak suka kayak gitu karena menurut aku udah bisa semaksimal mungkin, dan emang kemampuanku sampai sini. Kalian udah pernah juga nyoba kayak gitu, ngomong kayak gitu? Udah belum? Belum. Kamu udah? Sudah, tapi sekolah gimana? Tambah dimarahin. Pengen menang sendiri gitu. Yang mau menang sendiri siapa? Mungkin itu ngomongnya pasti habis pulang kerja ya. Kalau misalnya habis pulang kerja, misalnya orang tua capek, kan kayak kamu pulang sekolah tiba-tiba diomongin panjang kali lebar kan capek. Makanya mungkin waktu yang baik itu pas malam, pas nonton TV bareng, pas makan bareng, bisa diomongin baik-baik kan, jadi kan tenang kayak gitu. Udah pernah coba belum? Pas keadaan tenang gitu loh. Bisa mungkin pendekatan salah satu orang tua sih, nggak harus dua orang. Mungkin pendekatan ke ibu dulu, bu aku tuh kayak gini, emang salah ya bu, gitu. Nanya dulu lah, nanya aja dulu, menurut ibu gimana, kalau aku bisanya segini gimana, coba dulu ya, bisa tenang. Ada lagi nggak? Bilkis gimana menurut Bilkis? Kalau misalnya permasalahan Bilkis mau mengatasinya kayak gimana? Cara Bilkis sendiri buat mengatasi permasalahannya Bilkis. Pengennya lah, kenapa kok pengen? Kayak udah gak ada semangat hidup gitu. Punya adik nggak? Oh ada. Berarti kamu ini ikut sama nenek, ibu sama bapak di rumah sendiri betul? Mas, gelar orangnya gak apa-apa ya, Mas? Kan aku ikut kok.
Kak, mendapatkan itu nasnya berarti kakaknya enggak malah main tinggalnya juga sama nenek, nggak sama ibu, nggak ada yang sama ibu berarti. Kalau sama ibu sama bapak itu sering banyak juga. Siapa sih mas kalau ya percaya kok? Apa ini? Bawa suasana kan. lo Oke, menurut kamu tadi dengerin nggak apa Bilkis bilang harus gimana? Kalau menurut kamu apa menurut kamu Bilkis harus gimana? Atau enggak permasalahan yang ada itu harus gimana? Harus bersabar. Terus kalau kamu terus kalau Alila apa kabar toh ini? kurang Kalau ini kurang? Apa? Selain sabar, karena tidak. Apa? Diam aja. Kalian udah lupa satu. Apa coba? Love yourself. Tahu nggak love yourself apa? Tahu nggak? Tahu tapi nggak tahu. Nah, oke. Kamu tahu nggak love yourself? Enggak. Nah, benar, tepuk tangan. Aku gak mau tiga. Oke. Mencintai diri sendiri. Jadi misalnya kayak Bilkis kayak gini kan. Bilkis, ya Allah maaf ya kayak Bilkis punya permasalahan seperti ini. Berarti harus gimana? Harus udah coba belum mencintai diri sendiri. Gimana nih? Gimana nih kan? Bilkis sudah berusaha mencoba. Nanti gimana nih prosesnya mau sampai mana? Jadi tulis lah. Mencintainya kayak gimana nih? Maksudnya kayak jadi tetap semangat, tetap berdiri sendiri. Punya cita-cita nggak Bilkis? Apa? Dokter. Ya, Bos. bisa. Kalian suka matematika nggak? Enggak. Suka IPA nggak? Enggak. Lah. Suka. Kamu nggak suka? Tapi pengen jadi dokter. Tapi lihat darah kuat. Kamu pengen jadi apa cita-cita? Pramugari katanya. Juga jadi dokter atau tidak? Dukungnya jadi apa? Guru ngaji. Terus bos apa nih? Bos tambang.
tapi nanti kita bahas cita-cita. Tapi kembali dulu ke Bilqis ini kan tadi belum selesai. Berarti dari kan udah punya nih cita-cita yang Bilqis. Apa tadi jadi dokter. Nah, kalau Bilqis udah love yourself kan, udah mencintai diri sendiri, berusaha mencintai diri sendiri, mesti Bilqis kan udah tahu keadaan Bilqis rumahnya tuh kayak gitu. Jangan sampai terbawa emosi, ikut sedih, ikut murung, ikut kepikiran. Kalau misalnya lagi ada berantem, lagi ada apa, padahal moodnya Bilqis bagus, ya kan? Jadi jangan ikut. Bilqis berusaha membuat moodnya Bilqis baik, tetap belajar sampai meraih cita-cita. Sekarang kan bisa beasiswa, bisa banyak kan? Setuju nggak? Ada yang mau nambahin love yourself-nya buat Bilqis? Kan kalau tadi kan tetap menjaga mood, biar tetap belajar menggapai cita-cita, ya kan? Kalau menurutnya salah berdoa, serahkan pada Allah. Oh iya. Terus salah betul. Sholat, oke, jangan lupa sholat. Lagi ngaji, apa? Lilo juga yang ganti yang lain. Love yourself, apa? Mempercantik diri. Kalian nggak perlu cantik. Oh itu love yourself nggak? Itu termasuk love yourself nggak? Iya, glow up ya. Mau glow up mau kan? Udah, berarti kan ini kan termasuk salah satu love yourself. Kalau kamu Citra, selain glow up, cantiknya, luarnya harus apa? Dalamnya inner beauty. Nggak cuma hati tapi ini logika. Nah, harus tambah pinter. Jadi cewek terus pinter, betul? Oke, semangat. Backsoundnya. Oke, sekarang udah selesai ya permasalahan pertama. Permasalahan kedua tadi soal cita-cita. Apa yang udah kalian lakukan untuk melakukan cita-cita kalian? Belajarnya udah sampai mana? Kan nggak cuma belajar komunikasi orang tua perlu nggak? Restu, izin perlu. Udah sampai situ belum? Sudah. Terus mana nih satu-satu ya? Terus enggak, maksudnya kamu udah punya cita-cita, terus kamu udah izin belum sama orang kamu? Diperbolehkan? Enggak. Terus akhirnya diganti opsi lain. Terus habis diganti opsi lain, apakah kamu suka sama opsi itu? Enggak. Terus kamu pengen mengganti cita-citamu atau tidak? Tidak. Tetap pada yang pertama. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dirimu mampu menggapai cita-cita itu? Dirimu sendiri? Insya Allah. Kamu siap tidak dengan segala konsekuensi untuk mencintai mata pelajaran yang terkait? Oke, siap ya. Nanti ini dulu, nanti yang dijawab cita-citanya, terus udah komunikasikan sama orang tua, izin mesti. Terus gimana dari orang tua tanggapannya? Terus support dari orang tua seperti apa? Dari pihak apa yang sudah kamu lakukan untuk menggapai cita-cita?
belajar sungguh-sungguh, nilai yang memuaskan juga belum? Lumayan, oke. Berarti siap sungguh-sungguh ya. Oke. Siapa lagi yang mau? Cita? Salwa? Cita-citanya tadi? Jadi tuh kan latihan anak pengen jadi pramugari. Terus kenapa nggak dipilih? Berarti punya pondok di rumah gitu. Emang jadi guru ngaji di rumah. Terus selain itu kan kalau misalnya gini, cita-cita itu beda sama meneruskan. Kamu meneruskan orang tua boleh, memang harus, tapi kamu tetap harus punya cita-cita. Nah gini, yang bisa sinkron, bisa berjalan bersamaan sama itu, yang cita-cita yang nggak harus kamu pergi tapi kamu bisa jadi guru ngaji, tapi juga kamu bisa melakukan cita-cita yang kamu suka. Kira-kira cuma pramugari, belum ada pikiran lain. Kan kalau jadi di pesawat, kan pesawat adanya di kota-kota besar, ibu kota lah, kayak di Semarang. Nah kalau di Semarang misalnya nggak jadi pramugari ya, tapi jadi administrasi bandara gitu ya, kan tetap dia jauh, berarti dia nggak bisa jadi guru ngaji. Yang bisa jadi guru ngaji tapi bisa punya cita-cita juga, atau buka toko, buka bisnis. Ada nggak kepikiran gitu? Enggak. Ibu kayak kerja apa gitu selain guru ngaji? Ibu rumah tangga. Oke, kalau misalnya kamu nih pengen banget jadi pramugari, udah nyari-nyari belum? Oh kalau jadi pramugari itu harus gini, syaratnya gini. Bisa? Harus ideal, tinggi, tidak boleh luka, minus, nggak boleh, tapi bisa berubah. Kira-kira udah pernah belum nyari-nyari syarat jadi pramugari itu apa? Habis ini kemana? Sekolahnya kemana? Itu pernah nggak? Pernah? Gimana sampai mana? Pondok? Terus? 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 Udah? Oke. Enggak, kamu pernah nggak cari-cari kalau misalnya syarat-syarat jadi pramugari itu harus sekolah di mana? Nggak pernah cari. Berarti kamu masih cuman suka tapi tidak mengusahakan, betul? Oke. Berarti harusnya gimana nih? Mengganti cita-cita atau kamu tetap mengusahakan itu? Karena ya, kalau resikonya kamu tetap pengen jadi pramugari, kamu mau nggak mau emang harus sekolah, nggak bisa mandiri, nggak bisa kerja aja. Oke, berarti mau nggak mau kamu harus mengganti cita-cita. Nah, makanya tadi aku bilang yang bisa sinkron sama jadi guru ngaji kan ngurusin guru madrasah itu kan pasti ya, karena kan keturunan. Nah, kamu punya cita-cita lain, kamu harus mencari cita-cita yang misalnya kan jadi guru madrasah kan cari, ya toh? Yang kamu cari cita-cita yang bisa kamu kerjakan pagi, gitu. Kayak guru atau enggak guru sekolahan ya, guru sekolahan. Nah, misalnya kamu kejar paket, habis kejar paket kan habis ini kan mondok, kejar paket, terus kamu bisa kuliah deh, kuliah kayak ibu nih pendidikan, nah bisa jadi guru kayak gitu. Itu nanti kamu cita-cita punya bisa sore ngajar madrasah, pagi bisa jadi guru.
gitu. Maksudnya mengganti cita-cita tuh kayak gitu. Jadi kamu kalau belajar punya motivasi, oh aku belajar buat apa? Buat jadi guru. Jadi aku harus nilainya memperbaiki nilai mana mata pelajaran yang jelek kayak gitu ngerti? Ada yang mau nambahin? Setuju nggak? Oke, kalau kamu setuju ya? Oke, kalau kamu Citra gimana? Cita-citanya jadi bos. Nah, bos apa nih? Apa yang udah kamu lakukan untuk menjadi bos? Ibu. Itu nanti YouTube ini konten kreator. Kalau udah banyak, kalau udah banyak uang ke Jepang. Ketemu kudu Saturn. Ke Jepang terus? Ya nyari pekerjaan di sana. Oke. Jangan ke Kamboja ya. Boleh. Iya benar. Udah. Boleh dari orang tua pernah nggak mau kamu omongin? Jangan tuh enggak. Terus? Kalau dipikir-pikir ya emang kayaknya mustahil. Mustahil ya? Ya nggak mungkin bisa. Ke Jepangnya. Terus? Jadi masih mikir mau ganti apa memang tetap di situ. Berarti ini cita-citanya pengen ke Jepang. Oke. Kamu kalau misalnya habis SMP mau kemana? Mau ke sekolah Sekolahnya pengennya sekolah di mana nih? Nusantara. SMK berarti ya? Ya. Oke. Kalau di SMK Nusantara ambil jurusan apa? Apa? Apa namanya? Apa tadi? Mesin. Ambil jurusan apa? Administrasi bisa. Kan ada ya di administrasi perkantoran. Negara orang. Jos. Tata boga, ada nggak sih tata boga? Bisa. Kalau misalnya SMK berarti kamu siap kerja setelah SMK. Kalau misalnya kamu masuk SMA kayak pakai C, berarti kamu harus kuliah. Kayak gitu. Tapi kata ibu kuliah sambil kerja. Bisa kuliah sambil kerja kayak part time gitu kan? Kira-kira cita-citanya apa nih? Berarti jadinya pengen apa? Mengusahakan apa? Apa yang perlu kamu usahakan untuk menggapai cita-cita? Belajar apa? Mata kuliah A, mata pelajaran apa? Bahasa Inggris. Terus? Oke, bagus. Sebenarnya kalau misalnya kamu kepengennya ke luar negeri bisa deh. Kalau saran dari ibu sih bisa, tapi kamu harus kuliah dulu. Kuliah, ambil jurusannya jangan pendidikan. Bisa manajemen, bisa bisnis, bisa akuntansi, banyak. Tapi harus SMA. Nggak pada SMK. Iya, karena SMK itu pelajarannya sedikit, harus langsung bisa terjun kerja. Gitu. Udah pernah belum dibahas kayak gitu sama orang tua? Sudah, terus orang tua bilangnya nggak boleh masuk mana? SMK? Ya, itu harusnya masuk ke apa namanya? Yang isinya perempuan-perempuan semua. Semia? SMK Negeri 1 Kudus? Kesajian? MAN Umualihan. Iya. Nama Kartika itu juga lulusan. Tapi Kartika SMP.
mau ke situ juga? juga ke situ. Kamu juga mau ke situ? Deket kan? Oke, berarti udah clear ya cita-citanya apa, ambil jurusan apa. Nah, kalau Lila? Nah, usahamu udah sampai mana buat pengen ke situ? Sampai mana? Apa nih? Nah, kalau misalnya perawat, habis ini mau lanjut SMA apa SMK? Oh, perawat memang benar. Tuh, kuliahnya di Stikes. Stikes kan? Benar, itu nanti langsung jadi perawat. Bisa. Enggak panjang kalau udah di jalan. Ya, soalnya depan. Bentar, jawab. Oke. Udah, apa lagi? Udah aja nih. Nulis, oke, udah. Sebelum, oke nih, kita kan udah dapat perasaan tiga tadi ya, pemikiran, perasaan, dan perilaku. Dari pemikiran kita yang negatif tadi, merasa tertekan, ya kan? Ada yang merasa tertekan, terus merasa tidak didengar atau tidak pendapatnya tidak dihargai. Ada banyak? Ada? Nah, itu apa tadi, perasaan, pemikiran, perasaannya sedih. Nah, tadi kan udah ada perilakunya seperti itu sebelumnya. Terus kan kita udah sharing nih. Terus perilakunya udah kita rubah, pemikirannya udah kita rubah, ya kan? Berarti kalian harus gimana perilakunya? Sekarang simpulkan deh, kesimpulan. Ada yang mau mengutarakan kesimpulannya kita konseling kelompok hari ini apa? Apa? Apa iya yuk? Apa itu ini? Apa jawab? Apa? Kesimpulannya konseling kelompok hari ini, apa yang kalian dapatkan? Harus menjadi lebih baik. Terus berpikiran positif, merubah pemikiran negatif yang ada menjadi pemikiran positif. Merubah perilaku negatif menjadi, tadi contohnya seperti apa? Love yourself. Nah, oke, betul. Oke, jadi ibu simpulkan ya, hari ini kita udah melakukan konseling kelompok menggunakan CPT, yaitu perilaku, dan pemikiran. Nah, di situ mengubah pemikiran semua negatif itu menjadi positif. Nah, sebelum ibu mengakhiri, ibu meminta tolong isi kontrak perilaku dulu ya. Kita melakukan evaluasi untuk kegiatan hari ini. Ini gambarnya, bisa minta tolong diisi. Sama kayak ini, nomor 1 ini saya siapa, tulis aja ya sama kayak ini. Iya, nggak harus banyak ini. Harus apa enggak? Nggak usah, udah isi aja. Saya Salwa, saya Salwa pada tanggal 13 Juni tahun 2025 menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal di bawah ini. Tadi kan kita udah kontrak perilaku, ini tuh kontrak perilaku. Jadi kalian kan tadi udah melakukan udah cerita tentang pemikiran negatif. Nah,
ibu ingin kalian itu melakukan kontrak perilaku untuk bisa merubah pemikiran negatif yang ada pada diri kalian menjadi pemikiran positif seperti apa. Nah itu ditulis. Usahanya saya dikatakan berhasil jika saya ditulis pulpennya kurang pulpennya dua aku ada pulpen aja. Nah, ini satu gantian ya. Ibu carikan pulpen dulu ya, boleh diisi dulu. Nama pendek aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa, panjang nggak apa-apa. Berhenti dulu. Oke, nanti lagi nulisnya. Bentar ya. Terus kemudian kalian nanti ngisi ini. Terus ada lagi yang satunya mana? Ngisi. Ini nggak apa-apa. Nanti ini nanti buat nulis juga. Kemudian sini dan sini ya. Oke. Ini ibu nanti bisa diteruskan nulisnya. Sebelumnya kan tadi kita sudah melakukan konseling. Gimana perasaan hari ini setelah melakukan konseling kelompok? Termotivasi nggak? Ada gambaran soal cita-cita? Ya. Oke. Ibu mau mengucapkan terima kasih sudah melakukan konseling kelompok pada hari ini. Oke. Sebelumnya kita akan melakukan konseling kelompok lagi minggu depan, bisa? Insya Allah. Oke. Nanti di hari dan jam yang sama ya. Kemudian kita akan melakukan evaluasi sejauh mana kalian sudah bisa berpikiran positif dan perilakunya juga sudah mulai berubah, tidak seperti sekarang yang mungkin masih banyak pemikiran. Udah tahu lah nanti ke depan mau gimana, mau apa yang dipelajari, bekal-bekalnya udah tahu gitu. Oke. Apabila ibu ada salah kata, panggilan nama dan juga perkataan, ibu mau dan juga sikap, ibu mau minta maaf yang sebesar